Tak mampu hadapi kekuatan pasukan TNI dan Rusia, militer NATO dan Israel tewas mengenaskan. Memang tadi dilaporkan dan sekarang masih sedang kontak tembak. Hari ini kita berikan informasi terakhir bahwa jumlah jenazah yang kita temukan sampai dengan pagi ini sudah ada 16 jenazah. Dalam sebuah konflik yang tidak terduga, pasukan militer NATO dan Israel mengalami kekalahan mengenaskan di tangan kombinasi Angkatan Bersenjata Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Rusia. Pertempuran ini mengguncang dunia dan menjadi sorotan utama media internasional. Ketegangan antara negara-negara besar dan kekuatan regional semakin meningkat, menciptakan suasana yang mencekam. NATO, sebagai aliansi militer terkuat di dunia, bersiap menghadapi potensi ancaman dari kekuatan yang dianggap tidak sebanding. Namun, mereka tidak menyangka bahwa TNI dengan dukungan Rusia akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Pada hari pertama pertempuran, pasukan NATO dan Israel mengerahkan teknologi dan strategi militer canggih mereka. Namun, TNI yang telah berinvestasi dalam pelatihan dan modernisasi menunjukkan kemampuan luar biasa dalam taktik gerilya dan mobilitas. Dukungan Rusia dengan persenjataan mutakhir semakin memperkuat posisi mereka. Dalam serangan mendadak, TNI berhasil menghancurkan beberapa unit kendaraan tempur NATO dengan menggunakan taktik yang tidak terduga. Sementara itu, pasukan Israel yang dikenal karena kehebatannya juga mengalami kerugian besar akibat serangan roket yang terkoordinasi dengan baik dari pasukan Rusia. Setelah beberapa hari pertempuran yang intens, NATO dan Israel mengalami kerugian yang tidak terbayangkan. Ribuan tentara tewas dan banyak peralatan militer hancur. Dunia menyaksikan video dan foto-foto yang menggambarkan kekacauan di medan perang, dengan pasukan yang terdesak dan kehilangan moral. Kekalahan ini memicu kepanikan di kalangan pemimpin dunia. Banyak yang mempertanyakan strategi dan kesiapan NATO dan Israel dalam menghadapi ancaman yang dianggap sepele sebelumnya. Rapat darurat pun diadakan di berbagai ibu kota negara untuk membahas langkah selanjutnya. Kekalahan memalukan NATO dan Israel di tangan TNI dan Rusia menjadi pelajaran berharga bagi dunia. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu terletak pada jumlah dan teknologi, tetapi juga pada strategi, taktik, dan kesiapan untuk beradaptasi di medan perang. Masa depan hubungan internasional mungkin akan tergantung pada bagaimana kekuatan-kekuatan ini merespons dan beradaptasi pasca pertempuran yang mengguncang ini. Ketegangan antara negara-negara besar dan kekuatan regional telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan suasana yang mencekam. NATO, sebagai aliansi militer terkuat di dunia, terus memperkuat posisinya dengan berbagai. Sementara itu, TNI, yang dikenal karena kekuatan dan ketangguhan pasukannya, telah melakukan modernisasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Puncak dari ketegangan ini terjadi ketika isu-isu terkait sumber daya dan pengaruh geopolitik di kawasan Asia Pasifik mulai menarik perhatian. Negara-negara besar berusaha memperluas pengaruh mereka, dan ketika Rusia mulai mendekati Indonesia dengan tawaran kerjasama militer, situasi semakin tegang. Dalam konteks ini, NATO dan Israel, yang merasa terancam oleh pergerakan Rusia, memutuskan untuk bertindak. Pertempuran dimulai pada malam hari, dengan serangan mendadak oleh pasukan TNI yang didukung oleh teknologi canggih dari Rusia. Penggunaan drone dan sistem persenjataan mutakhir memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Taktik yang digunakan oleh TNI, termasuk serangan gerilya dan manuver cepat, membuat pasukan NATO dan Israel terkejut. Pada hari pertama pertempuran, pasukan TNI berhasil menghancurkan beberapa unit kendaraan tempur NATO dengan serangan roket yang terkoordinasi. Penggunaan perangkat lunak intelijen buatan Rusia memungkinkan TNI untuk memprediksi pergerakan musuh dengan akurasi tinggi. Sementara itu, pasukan Israel, yang terkenal dengan kemampuan tempur mereka, juga mengalami kerugian besar akibat serangan mendalam yang tidak terduga. Selama beberapa hari pertempuran yang intens, NATO dan Israel mengalami kerugian yang sangat besar. Ribuan tentara tewas dan banyak peralatan militer hancur. Di lapangan, banyak tentara yang terpaksa mundur karena kurangnya dukungan logistik dan kebingungan dalam komando. Situasi ini menciptakan kekacauan yang melanda barisan mereka. Masyarakat internasional terkejut ketika laporan kerugian semakin meluas. Video dan foto-foto yang menggambarkan kekacauan dan kepanikan di antara pasukan beredar luas di media sosial, menciptakan suasana demoralized di kalangan pasukan yang tersisa. Banyak tentara mulai mempertanyakan keputusan pimpinan militer dan kekuatan aliansi mereka. Analisis pasca konflik menunjukkan bahwa meskipun NATO dan Israel memiliki teknologi tinggi, mereka gagal dalam mengantisipasi taktik yang digunakan oleh TNI dan Rusia.
TNI berhasil memanfaatkan pengetahuan lokal dan dukungan intelijen dari Rusia untuk merumuskan strategi yang lebih adaptif. Ini menandakan bahwa strategi militer yang kaku dan bergantung pada teknologi tinggi tidak selalu efektif di medan perang yang dinamis. Kekalahan ini menimbulkan dampak psikologis yang besar, tidak hanya pada pasukan tetapi juga pada rakyat sipil yang menyaksikan peristiwa tersebut. Masyarakat di negara-negara anggota NATO dan Israel mulai mempertanyakan keputusan politik yang menyebabkan konflik ini, mengakibatkan protes dan ketidakpuasan yang meluas. Kekalahan memalukan NATO dan Israel di tangan TNI dan Rusia menjadi pelajaran berharga bagi dunia. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu terletak pada jumlah dan teknologi, tetapi juga pada strategi, taktik, dan kesiapan untuk beradaptasi di medan perang. Pertempuran ini menjadi simbol pergeseran kekuatan, dan banyak yang berspekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam arena geopolitik yang semakin kompleks. Masa depan hubungan internasional mungkin akan tergantung pada bagaimana kekuatan-kekuatan ini merespons dan beradaptasi pasca pertempuran yang mengguncang. Sementara itu, Inggris merasa dikhianati karena dianggap hanya dijadikan tumbal dalam strategi perang AS dan Israel. Merasa terisolasi, pasukan khusus SAS yang ditempatkan di Suriah memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dalam waktu 48 jam setelah penangkapan para jenderal, unit SAS meluncurkan serangan balasan ke sebuah pos IS di perbatasan Yordania, menewaskan sedikitnya 15 prajurit Amerika. Penangkapan 3 jenderal barat oleh pasukan Rusia Indonesia tidak hanya mengguncang dunia militer, tetapi juga mengungkap retaknya hubungan di dalam aliansi ASEAN Israel-Inggris. Dengan meningkatnya ketegangan dan konflik internal di kubu barat, dunia kini menanti bagaimana kekuatan baru akan muncul di panggung geopolitik global. Apakah ini awal dari dominasi Rusia Indonesia? Ataukah AAS dan sekutunya mampu bangkit dari keterpurukan? Washington segera menuding Mossad, Badan Intelijen Israel, telah gagal memberikan informasi dini terkait operasi Rusia Indonesia ini. Pihak ASEWR mengklaim bahwa operasi sebesar ini seharusnya bisa terdeteksi lebih awal jika Mossad menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, Israel menolak tuduhan tersebut dan balik menyalahkan AOSS karena mengambil keputusan militer yang gegabah dan sembrono. Menurut mereka, kelalaian ACAC dalam mengelola pertahanan pangkalan itulah yang menyebabkan serangan Rusia Indonesia berhasil dengan mudah. Ketegangan ini memuncak dalam insiden di perbatasan Suriah-Irak, di mana pasukan AAS dan Israel yang sebelumnya bekerja sama mulai terlibat baku tembak dalam insiden salah tembak yang menewaskan beberapa tentara di kedua belah pihak. Sementara itu, Inggris merasa dikhianati oleh sekutunya. Mereka beranggapan bahwa Amerika Serikat dan Israel lebih memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, sementara Inggris hanya dijadikan pion dalam permainan geopolitik ini. Sebagai bentuk pembalasan, sebuah unit pasukan khusus SAS yang ditempatkan di Suriah melancarkan serangan terhadap sebuah pos militer AS di Yordania. Serangan ini mengakibatkan tewasnya setidaknya 15 tentara Amerika dan semakin memperuncing konflik internal di dalam aliansi barat. Pemerintah Inggris yang awalnya mencoba menahan diri, akhirnya kehilangan kesabaran dan menarik sebagian besar pasukannya dari operasi gabungan dengan AS dan Israel. Keputusan ini semakin memperdalam jurang perpecahan antara sekutu-sekutu lama yang dulunya begitu solid. Di tengah kekacauan di kubu barat, Rusia dan Indonesia justru semakin memperkuat posisinya di panggung geopolitik global. Kedua negara ini melihat situasi ini sebagai kesempatan emas untuk memperluas pengaruh mereka di berbagai wilayah strategis. Presiden Rusia dan Presiden Indonesia segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah strategis selanjutnya. Beredar kabar bahwa hasil interogasi terhadap ketiga jenderal yang ditangkap akan digunakan untuk membongkar operasi rahasia aliansi barat selama ini. Jika informasi ini dipublikasikan, bukan tidak mungkin hal tersebut akan semakin memperburuk situasi bagi AS dan sekutunya. Di sisi lain, beberapa negara di Asia dan Eropa yang sebelumnya berada di bawah pengaruh OAS mulai meragukan kekuatan Amerika sebagai pemimpin dunia. Beberapa di antaranya bahkan dikabarkan mulai mendekati Rusia dan Indonesia untuk menjajaki aliansi baru. Para analis politik dan militer meyakini bahwa peristiwa ini bisa menjadi titik balik dalam tatanan dunia. Dengan Amerika dan sekutunya yang kini terpecah belah dan mengalami konflik internal, keseimbangan kekuatan global berpotensi mengalami perubahan drastis. Indonesia yang sebelumnya dipandang sebagai kekuatan regional, kini semakin diakui sebagai pemain utama di geopolitik dunia. Kolaborasi erat dengan Rusia membuktikan bahwa negara-negara berkembang juga mampu menantang dominasi Barat.
Di tengah kekacauan di kubu barat, Indonesia dan Rusia justru semakin memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan baru dunia. Dengan ketiga jenderal musuh di tangan mereka, informasi rahasia yang sebelumnya disimpan ketat oleh AS dan sekutunya kini berada dalam genggaman mereka. Dengan Amerika Serikat, Israel, dan Inggris yang kini mengalami perpecahan internal dan konflik antar pasukan mereka sendiri, masa depan dominasi barat semakin dipertanyakan. Di sisi lain, Rusia dan Indonesia kini berada di posisi yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tidak hanya berhasil menggagalkan rencana musuh, tetapi juga memanfaatkan situasi untuk memperbesar pengaruh mereka secara global. Para analis politik dan militer percaya bahwa ini bisa menjadi titik balik dalam sejarah dunia. Jika Amerika Serikat dan sekutunya tidak segera memperbaiki situasi internal mereka, dominasi mereka sebagai kekuatan utama dunia bisa segera berakhir. Serangan ini dilakukan pada dini hari, saat sebagian besar pasukan musuh dalam kondisi tidak siap. Dengan menggunakan teknologi penyusupan terbaru, pasukan khusus Rusia dan Indonesia berhasil memasuki pangkalan tanpa terdeteksi radar pertahanan udara. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pertempuran singkat terjadi. Dengan koordinasi yang sangat baik, pasukan Rusia Indonesia berhasil menaklukkan pasukan pertahanan pangkalan. Beberapa perwira tinggi IAS, Israel, dan Inggris sempat mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya berhasil dikepung. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan sekutunya selalu mendominasi geopolitik global. Namun dengan peristiwa ini, dominasi tersebut kini berada di ujung tanduk. Perpecahan di antara Amerika, Israel, dan Inggris membuktikan bahwa kekuatan Barat tidak lagi sekuat dulu. Sebaliknya, Rusia dan Indonesia kini tampil sebagai kekuatan baru yang semakin diakui di panggung dunia. Beberapa analis politik percaya bahwa ini adalah awal dari lahirnya tatanan dunia baru, di mana negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton, tetapi ikut memainkan peran utama.